ARB simetris investor bisa cuan 108% atau boncos 52%. Ini judul yang ya tahu sendiri lah ya, CNBC ini suka bikin hiperbola ya dalam memberikan judul ya. Tetapi hasilnya ini make sense sih, bisa saja terjadi jikalau, nah banyak nih. Karena dengan adanya ARB simetris ini, dulu ada saham ya yang di satu hari ya, dalam satu hari bisa ARA dan ARB. Itu ada, dulu ada sebelum pandemi, jauh sebelum pandemi. Dan kali ini ARB simetris akan diterapkan kembali, akan tetapi bertahap. Nah, tahapannya seperti apa dan kapan? Lalu apa efeknya ke market kita? Simak video ini sampai selesai. Nah, ini tadi ya berita dari CNBC ya. Ya suka gini lah ya, CNBC ya. Ini berita 31 Maret. Salah satu kebijakan OJK adalah memperlakukan secara bertahap ya kebijakan auto reject bawah atau ARB. Saat ini ARB masih 7%, tapi nantinya akan dibuat simetris ya. Kalau dibuat simetris nanti sesuai dengan arahnya, kalau arahnya suatu saham 15% ya ARB-nya akan 15% gitu. Nah, ini maksud ya, aslinya ini make sense ya, benar juga ya kalau kita bisa potensi cuan 52%. Contohnya ini. Kalau kita beli saham yang arah 35% dan saham tersebut langsung longsor di hari tersebut, ARB-nya kan bisa sampai 35%. Jadi minusnya bisa 52%. Begitu sebaliknya, kita pun juga bisa cuan sampai 100 berapa nih dia bilangnya? 108%, yaitu di saat dia ARB kita beli lalu ternyata ARA sampai naik 35%, kan kita untung jadi 100%-an lebih gitu. Nah, itu sih. Itu yang diomongkan oleh CNBC ini aslinya benar juga sih, tapi dibikin highlight tujuannya buat apa sih? Simple sih, tujuannya biar ditonton dan dibaca sih. Kalau ditonton kan buat video ini. Oke, nah ini efeknya apa? Nah, ini dari market bisnis.com ya, dimana efeknya ya langkah-langkah ini positif ini adalah guru besar ini dengan normalisasi ini transaksi harian bisa meningkat karena masih bisa ditransaksikan dengan rentang yang besar, tidak lagi dibatasi rentang yang sempit seperti turun maksimal 7% atau reject bawah yang asimetris. Tetapi melihat dan juga pastinya nanti di saat ini diberlakukan itu kan tradingnya masih sudah sampai jam 4. Nah, ini saat saya bikin video ini kan tanggal 3 April, di mana ini hari pertama perdagangan sampai jam 4 sore. Dan tadi sampai market kelar itu transaksinya 8 triliun doang. Masih, kalau saya melihat ini masih pada wait and see sih, pada wait and see melihat kondisi makro terutama ya. Kondisi makro sih. Nah, nantinya ARB simetris ini akan dilakukan bertahap. Pertama itu akan dilakukan di Juni, 5 Juni. Saat ARB-nya ini maksimal 15% untuk tanggal 5 Juni. Dan tahap kedua, nah ini sudah simetris itu di 4 September. Jadi ada jeda, ini April ya. Mei, Juni 2 bulan lagi, terus Juli, Agustus, September 3 bulan lagi kalau dihitung dari Juli, Agustus, September, 3 bulan lagi. Jadi 2 bulan dari sekarang maksimal ARB-nya jadi 15% dan nanti 3 bulan dari tahap yang pertama ARB-nya akan simetris, akan sesuai dengan arahnya. Kalau arah 35 ya ARB-nya 35% gitu. Nah, menyikapi dengan hal ini seperti tadi, kalau tadi kita melakukan live trade khusus untuk teman-teman atau bapak ibu atau mas mbak yang mengikuti kelas di hari Sabtu kemarin, untuk khusus tanggal 5 Juni kita akan melakukan live ya, trade bareng sesi 1 kemungkinan maksimal sampai setengah 11 kali ya, bareng di grup di channel free ya. Nanti konsepnya apakah di YouTube, apakah di Zoom akan diinfokan lebih lanjut. Yang jelas ini saya akan melakukan live trade bareng ya, biar kita juga bisa cari cuan bareng gitu. Nah, selain itu juga
Bursa efek akan melakukan yang namanya short selling ya. Nah, short selling ini yang bisa, kalau Bapak Ibu Mas sekalian sudah terjun di kripto atau di forex, ini sudah bisa dilakukan. Di mana dapat cuan juga dari penurunan harga. Nah, ini yang diterapkan ya. Oleh bursa menerbitkan kembali daftar efek yang dapat ditransaksikan secara short selling. Jadi tidak semua saham bisa short selling. Yang berlaku efektif hari ini. Memproses lebih lanjut apabila terdapat anggota bursa yang mengajukan permohonan yang dapat melakukan transaksi short selling. Jadi ini mengajukan permohonan sebagai anggota bursa efek yang dapat melakukan transaksi short selling. Dari sini kita tahu bahwa tidak semuanya punya privilege hal ini gitu. Kenapa? Menurut saya tidak semuanya, karena pasti akan dipilihin, disortir lebih lanjut. Yang modal kecil pastinya enggak lah ya, pasti yang modalnya besar dan juga punya jam terbang yang lama di market. Kenapa? Karena kalau semisal dia nggak punya jam terbang di market, marketnya sedikit volatilnya luar biasa, akan mempengaruhi harga sahamnya juga sih. Jadi itu sih kemungkinan besar yang membuat short selling ini dibatasi. Ya, saya sangatlah menunggu banget ya ARB simetris ini, karena saya sepakat dengan yang dikatakan oleh siapa ini tadi, guru besar finansial dan pasar modal FEB UI ya, Pak Budi Frensidi. Saya juga sepakat ya dengan adanya satu, dimulai dengan perpanjangan perdagangan, lalu nanti ARB-nya juga bisa maksimal. Gapnya atau diharapkan juga volatilnya akan lebih enak sih, itu sih. Dan semoga marketnya tidak membosankan seperti hari ini di tanggal dimana ini hari pertama perdagangan mulai jam 4. Jadi saya pribadi sangatlah menunggu ARB simetris ini kembali lagi. Jadi itu apa yang harus teman-teman Bapak Ibu sekalian siapkan adalah resikonya, pahami resikonya dan tahu sahamnya mau diapain. Itu yang paling concern sih, yang selalu saya katakan di saat YouTube, saat live, dan di channel Telegram. Jadi itu semoga dengan adanya ARB simetris ini tidak membuat Bapak Ibu kabur atau ciut atau ya kembali tidak masuk di saham. Harusnya ini jadikan momentum, jadikan tantangan untuk bisa berkembang lebih jauh sih, harusnya itu. Dan yang sudah mempunyai pengalaman hal tersebut, welcome back ARB simetris.